Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina as-salah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, Bapak Ibu, jamaah salat fardu maghrib yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai malam hari ini Allah masih memfungsikan kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan may yuridillah bihi khairan ista'malah. Orang yang Allah inginkan untuk menjadi tambah baik, maka Allah akan fungsikan orang tersebut. Lalu para sahabat bertanya, qalu kaifa ista'malah? Rasul, bagaimana cara Allah memfungsikan seorang hamba? Lalu kemudian Rasulullah jawab, ayyuwaffiqahu bi'amalin shalih qabla mautih. Allah akan tolong orang tersebut untuk bisa melakukan amal baik sebelum nyawa terpisah dengan raga. Maka sebelum wafat, sebelum menghadap Allah, ketika kita bisa melakukan amal baik, tanda Allah memfungsikan kita. Tanda Allah tidak menonjolkan kita. Maka jangan sampai hidup di bawah langit yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, di atas bumi yang Allah bentangkan, lalu kita menjadi orang-orang yang Allah nonjolkan, hanya sekedar mengisi bumi yang sifatnya sementara. Maka orang yang tidak Allah nonjolkan berarti Allah tolong, Allah bantu untuk bisa melakukan ketaatan sebelum nyawa terpisah dengan raga. Bersolawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Saya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul, berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya akan membacakan babu ma yaqulu inda iradatihil qiyam ila shalah. Bab bacaan seseorang ketika hendak mendirikan salat. Jadi ketika kita hendak berdiri melaksanakan salat, ada doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Rawaina fi kitab Ibnu Sinni. Kata Imam Nawawi, kami meriwayatkan di dalam kitabnya Imam Ibnu Sinni, an Ummi Rafi'in radhiyallahu anha, dari Ummu Rafi', semoga Allah meridhoinya, anha qalat, sesungguhnya dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, dulluni ala amalin, tunjukkan kepadaku tentang satu amal. Lalu amal itu ya jurunillahu azza wa jalla alaih, yang dengan amal itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepadaku. Maknanya Ummu Rafi' pada waktu itu bertanya kepada baginda Rasul, amal apa kira-kira yang ketika aku melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala kepadaku. Lalu apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Rafi'? Ya Umma Rafi', wahai Ummu Rafi', idza qumti ila shalah fasabbihillahi ta'ala asra. Ketika engkau hendak mendirikan sholat, maka sebelum sholat itu engkau laksanakan, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu sebanyak 10 kali. Jadi sebelum sholat itu dilaksanakan, pesan Rasulullah kepada Ummu Rafi' supaya kemudian mendapatkan pahala, bertasbih dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 10 kali. Lalu setelah tasbih, apa nasihat Rasulullah? Wahallilihi asran.
Setelah bertasbih, ucapkanlah kemudian kalimat tahlil 10 kali. Kalau tasbih kan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berarti kalau tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sebanyak 10 kali. Wahmidihi asyran. Setelah mengucapkan tahlil, ucapkanlah kalimat tahmid juga sebanyak 10 kali. Ucapan tahmid itu ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu pesan Rasul. Setelah mengucapkan tahmid, wa kabbirihi asran, dan kemudian ucapkan pula kalimat takbir sebanyak 10 kali. Maka sebelum kita melaksanakan sholat, setelah membaca beberapa hal tadi, kemudian membaca takbir juga sebanyak 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian ditutup, kata Rasulullah, wastaghfirihi asyran. Lalu kemudian beristighfarlah sebanyak 10 kali. Maka kalau ada orang ketika hendak melaksanakan sholat, dia membaca istighfar sampai 10 kali, oh itu ternyata kalau kita runut lagi ke belakang, itu nasihat Rasulullah SAW kepada Ummu Rafiq ketika dia bertanya kepada Rasul tentang apa yang dibaca sebelum kemudian sholat itu dilaksanakan. Lalu apa pentingnya beberapa hal ini? Rasulullah SAW jelaskan, fa innaki idza sabahti qala hadzali. Kata baginda Rasul SAW, engkau kalau membaca tasbih, maka kemudian tasbihmu itu Allah Subhanahu wa taala jawab hadzali. Jadi ucapan tasbih seorang hamba, kata Allah hadzali, itu untukku. Maka orang yang mengucap kalimat subhanallah, kata Allah ucapan tasbih yang engkau ucapkan untukku. Berarti ada beberapa kalimat yang Allah Subhanahu wa taala respon dengan Allah memberikan jawaban. Dan di antara kalimat itu, ketika seorang hamba mengatakan subhanallah, kata Allah hadzali, bahwa ucapan subhanallahmu untukku. Jadi maka subhanallah itu maha suci Allah. Maka maha suci Allah, kata Allah, ucapanmu itu untukku. Lalu kemudian wa idza halalti, ketika engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ketika engkau mengucapkan kalimat tahlil, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman hadzali, ucapan tahlilmu untukku. Kalimat la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah, ini kan tentu untuk Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan hadzali. Wa idza hamidti, ketika engkau memujiku, berarti mengatakan alhamdulillah, itu juga untuk Allah. Subhanallah untuk Allah, la ilaha illallah untuk Allah. Kemudian ketika mengatakan Allahu Akbar, ketika mengatakan tahmid dulu, ketika mengatakan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan untukku. Lalu kemudian wa idza kabbarti, ketika engkau mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, itu juga untukku. Tapi bagaimana ketika engkau mengucapkan kalimat istighfar? Kata Allah memberikan jawaban seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, wa idza astaghfarti qala qad fa'altu. Ketika engkau mengatakan astaghfirullah, maka kata Allah fa'altu, aku telah melakukannya. Maknanya kalau orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah aku telah melakukan. Berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada orang yang beristighfar. Maka pesan Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Jadi menariknya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ucapan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jawab ini untukku, ini untukku, ini untukku. Tapi ketika seorang hamba beristighfar, ketika seorang hamba meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, qad fa'altu, aku telah melakukan permintaanmu. Ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hendak melaksanakan sholat, jika masih punya kesempatan, maka lakukanlah sebagaimana yang Rasulullah nasihatkan kepada Ummu Rafiq, bahwa kita dianjurkan untuk bertasbih 10 kali, bertahlil 10 kali, bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali, lalu kemudian beristighfar 10 kali. Karena masing-masing ucapan kita itu Allah Subhanahu wa taala jawab. Kalau kita mengatakan tasbih, hadzali untukku. Kalau kita mengatakan tahlil, kata Allah hadzali, itu juga, ini juga untukku. Ketika kita mengucapkan tahmid, ini juga untukku, kata Allah. Ketika kita mengucapkan takbir, ini juga untukku, kata Allah. Tapi ketika kita beristighfar, kata Allah qad fa'altu, aku telah melakukannya. Maka tentu sangatlah beruntung orang yang ketika beristighfar, Allah jawab, aku telah melakukannya. Dan inilah yang dibaca ketika kita belum melaksanakan sholat. Di pertemuan sebelumnya kan kita membicarakan,
Kalau kita sudah berada di shaf, apa yang kemudian kita baca? Nah, itu sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Maka ketika sebelum melaksanakan sholat, kita sudah berada di shaf, berada di barisan ini, masih sempat, lalu kemudian bacalah beberapa yang kita sampaikan tadi dari Ummu Rafiq yang menceritakan terkait dengan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab doa indal iqamah. Bab berdoa ketika iqamah. Iqamah itu ya sebelum sholat itu dilaksanakan. Maka ada iqamah namanya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kan ada kalimat qad qamatis shalah, itu disebut dengan iqamah. Dalam riwayat Imam Syafi'i, hadisnya mursal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utlubus tijabatid du'a indal tiqa'il juyus. Mintalah supaya doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Pertama, indal tiqa'il juyus, ketika dua tentara bertemu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dua tentara bertemu di medan perang, satu di antara doa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi untuk Allah kabulkan di situ. Maka ketika ketemu dua tentara, maka berdoalah. Seperti kita tengok bagaimana kemudian saudara-saudara kita yang berada di Gaza, orang-orang Hamas itu kan ketika bertemu, tengoklah kalimat-kalimat yang dia keluarkan, Allahu Akbar, pokoknya menyebutkan kalimat-kalimat istimewa. Ternyata satu di antara doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan untuk banyak meminta kepada Allah kapan? Indal tiqa'il juyus, ketika bertemu dua pasukan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, wa iqamatis shalah, dan banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika salat hendak didirikan. Maka di antara salat hendak didirikan, tandanya dengan dikumandangkannya iqamah. Maka banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara doa yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan ketika iqamah salat, tentu setelah memberikan jawaban-jawaban yang sudah kita bicarakan ketika iqamah itu dikumandangkan. Kapan lagi Bapak Ibu? Yang ketiga, wa nuzulil ghais, banyaklah berdoa ketika turun hujan. Nah, ini kan musim hujan Bapak Ibu, maka banyaklah berdoa. Meskipun doanya secara umum ketika hujan sudah turun, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Bapak Ibu kalau hujan turun? Biasanya baca doa Bapak Ibu, Allahumma shayyiban nafi'ah. Itu yang sederhana. Ya Allah, berikanlah kami curahan hujan yang bermanfaat. Setelah itu banyaklah berdoa, karena itu satu di antara keadaan yang Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan permintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan doa-doa sebelum kemudian sholat itu dilaksanakan. Berarti ini kan termasuk zikir. Lalu kemudian bab berikutnya yang ditulis oleh Imam Nawawi, babu takbiratul ihram, bab takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengucapkan Allahu Akbar ketika awal melaksanakan sholat. Di dalam sholat itu ada beberapa takbir Bapak Ibu. Dan takbir yang beda itu adalah takbir yang pertama. Karena takbir yang pertama itu berbeda, maka nama takbir pertama itu adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram itu namanya. Setelah takbiratul ihram, kalau ada takbir, itu namanya takbiratul intiqal. Takbir perpindahan posisi di dalam sholat. Selesai membaca surat umpamanya, setelah kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu kemudian kita membaca surat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Ketemu lagi Allahu akbar, Allahu akbar. Maka takbir-takbir setelah takbiratul ihram itu namanya takbiratul intiqal, takbir perpindahan posisi di dalam sholat. Yang pertama itu namanya takbiratul ihram. Maka sholat itu adalah af'alun wa aqwalun. Sholat itu adalah perbuatan, wa aqwalun, dan sholat itu adalah ucapan, muftatahatun bit takbir, yang diawali dengan takbir, takbiratul ihram Allahu akbar, wa muhtatamatun bit taslim, dan ditutup dengan salam assalamu alaikum warahmatullah. Nah, itu yang disebut dengan sholat. Maka sholat itu ada ucapan, sholat itu ada perbuatan.
maka sholat bukan mengheningkan cipta. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat itu ketika dibaca sir, kata para sahabat, bagaimana kalian tahu bahwa Rasulullah itu membaca di dalam sholatnya? Sholat zuhur umpamanya. Kata para sahabat, kami memandang gerakan jenggot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau membaca kan bergerak. Maka sholat bukan, kata Imam Allahu Akbar, kata Imam Sami Allahu liman hamidah, mulutnya diam. Sholat itu ada ucapan. Kalau ada ucapan berarti ada bacaan. Maka sholat bukan mengatakan bacaan sholat itu di dalam hati, tapi bacaan sholat itu diucapkan oleh mulut. Karena sholat adalah gerakan dan ucapan yang diawali dari takbir, lalu kemudian ditutup dengan salam. Ini takbiratul ihram. Lalu kemudian kata Imam Nawawi, a'lam anna sholata la tasihhu illa bi takbiratil ihram, faridatan kanat au nafilatan. Kata Imam Nawawi, ketahuilah bahwa sholat itu tidak sah kecuali diawali dengan takbiratul ihram. Jadi sholat kalau tak diawali oleh takbiratul ihram tak sah. Carilah sholat yang tidak diawali oleh takbiratul ihram. Ada Bapak Ibu? Kalau sholat tak ada rukuk, tak ada sujud, masih ada. Sholat apa Bapak Ibu? Sholat jenazah. Kan tak ada rukuknya. Nah, jangan coba-coba rukuk nanti. Ketika ditanya, Bapak kok rukuk sholat jenazah? Mayatnya banyak dosa, makanya saya rukuk. Nah, jadi enggak. Sholat jenazah itu yang tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya. Tapi takbiratul ihram tetap ada. Allahu Akbar. Tetap ada. Maka takbiratul ihram itu adalah satu, kalau kita tengok dalam kajian nanti, di kajian bab khusus sholatnya, itu satu di antara rukun sholat. Kalau rukun ditinggalkan di dalam sholat, tak sah sholatnya. Maka kata Imam Nawawi, tidaklah sah sholat kalau tidak diawali dengan takbiratul ihram. Baik sholat wajib atau kemudian sholat sunnah. Wa takbiratu, kata Imam Syafi'i inda Syafi'i wal Sarin juz'un minas sholah wa ruknun min arkaniha. Bagian dari sholat dan bagian dari rukun sholat. Kalau dia bagian dari sholat, bagian dari rukun sholat, maka tidak boleh kemudian ditinggalkan. Karena bagian dari sholat itu sendiri. Kalau bagian dari sholat, ya harus dikatakan. Wa'lam anna lafzat takbir ayyakula Allahu Akbar. Jadi lafaz takbir itu apa? Allahu Akbar. Itu lafaz takbir. Au yakul Allahul Akbar. Kalau seandainya dia tidak mengatakan Allahu Akbar, tapi dia baca Allahul Akbar, itu masih diperbolehkan. Kalau seandainya yang keduanya ditambah Allahul Akbar, itu masih diperbolehkan. Fahadhani jaizani inda Syafi'i wa Abi Hanifah wa akharin. Menurut mazhab Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah, berarti mazhab Hanafi, itu sah. Dua teks ini sah ketika digunakan untuk takbiratul ihram. Allahu Akbar atau Allahul Akbar, itu masih diperbolehkan di dalam mazhab Syafi'i dan kemudian mazhab Hanafi, menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Wa mana amalikun ats-tsani, kata Imam Malik yang kedua tetap tidak boleh. Jadi dalam mazhab Maliki itu tidak boleh menggunakan Allahul Akbar. Jadi yang boleh menggunakan Allahul Akbar itu mazhab Syafi'i dengan kemudian mazhab Hanafi. Itu masih boleh. Tapi kalau mazhab Maliki, Imam Malik tidak memperbolehkan. Fal ihtiyat ayyatiyal insanu bil awal liyahruja minal khilaf. Tapi untuk kehati-hatian, seyogyanya orang pakai yang pertama. Yang pertama itu apa? Allahu Akbar. Bukan Allahul Akbar. Untuk apa? Untuk keluar dari sesuatu yang diperselisihkan. Jadi kalau Allahul Akbar ada perbedaan ulama, yang tak ada itu yang mana? Allahu Akbar. Maka menggunakan sesuatu yang ulama tidak berbeda pendapat, itu jauh lebih baik dibanding sesuatu yang ulama itu berbeda pendapat. Nah, itu maksudnya. Jadi yang tak berbeda pendapat itu yang mana? Yang Allahu Akbar tanpa ada al. Tapi kalau ada al, itu ulama berbeda pendapat. Itu kata Imam Nawawi. Wala yajuzu takbir bi ghairi hadzaini lafdhaini. Dan tidak boleh takbir meskipun kandungan maknanya sama, tapi tidak menggunakan dua lafaz di atas. Contoh, umpamanya dia ganti akbar dengan azim. Allahul azim. Nah, itu tidak sah. Meskipun kata azim dengan kata akbar, itu maknanya sinonim, sama. Agung itu ya akbar itu tadi. Akbar maha besar. Agung itu kan kemiripan. Tapi di dalam bahasa Arab, ternyata tidak boleh diganti akbar menjadi azim. Tidak boleh juga diganti akbar menjadi
muta'al, Allahul muta'al. Jadi kalimat muta'al itu maknanya juga besar. Allahu a'zam, Allahu azza wa jal. Itu juga tidak diperbolehkan di dalam ucapan takbir. Bahkan hadza lam tasih salatuhu inda Syafi'i wal aksarin. Ketika kita ganti, maka salat kita tidak sah. Jadi kalau mengganti Allahul azim, Allahul muta'al, itu salatnya tidak sah di dalam mazhab Syafi'i dan mayoritas banyak ulama. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah sah. Mazhab Abu Hanifah ya, imam menurut Abu Hanifah meskipun tidak menggunakan itu tetap sah. Tapi kemudian kita pakai yang mayoritas itu tidak sah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dibalik, akbarullah. Nah itu lam tasih. Menurut pendapat yang sahih di dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak sah kalau yang terakhir bacaan salat itu assalamualaikum, kita ganti alaikumussalam. Nah, itu juga tidak sah di dalam mazhab Syafi'i. Wa'lam annahu la yasihut takbir wala ghairuhu minal azkar hatta yatalaffaz bilisani. Takbir itu tidak sah kalau kita tidak melafazkan dengan lisan kita. Maka tadi kita sampaikan di awal, salat itu adalah ucapan. Jadi kalau takbir kita tidak melafazkan lewat lisan, cuman dalam hati, itu tidak sah. Maka takbiratul ihram itu harus bunyi Allahu Akbar. Kenapa? Karena melafazkan dengan lisan. Makanya tadi bahwa salat itu perbuatan dan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir. Maka salat ketika mengucapkan takbir ya harus dilafazkan Allahu Akbar. Itu melafazkan takbir di dalam salat. Bagaimana cara melafazkannya? Haitsu yasma'u nafsah. Sekiranya dirinya yang mengucapkan itu dengar. Jadi kita tidak butuh supaya orang lain dengar takbir kita. Minimal kita yang mengucapkan itu dengar. Tapi beda dengan takbirnya imam. Kalau imam itu bukan hanya dirinya, juga makmumnya. Tapi kalau kemudian kita yang menjadi makmum, minimal kita sendiri yang dengar. Jangan pula takbir kita lebih kencang daripada takbir imam. Wah, ini kan ada juga imam Allahu Akbar. Oh, makmum Allahu Akbar. Nah, ini enggak. Kecuali makmum yang posisinya di belakang imam, kalau seandainya ada uzur imam di dalam sholat, dialah yang menggantikan. Itu namanya muballigh. Makanya kalau kita di Mekah, Bapak Ibu, ketika imam Allahu Akbar, apa yang di belakang imam? Allahu Akbar. Nah, itu namanya muballigh. Kalau yang itu tidak apa-apa. Cuman di Indonesia ini tidak ada pula masjid yang menggunakan muballigh. Setahu saya cuman Istiqlal. Karena saking besarnya Istiqlal, maka Istiqlal itu ada muballigh di belakangnya. Jadi kalau Allahu Akbar kata imam, di belakang imam, Allahu Akbar. Itu memang khusus. Jadi memang ada orang yang dipilih, yang dia di belakang imam. Nanti kalau imam ada uzur, tak bisa meneruskan suaranya, maka dia yang akan menggantikan. Imam batal, dia yang akan menggantikan. Itu muballigh. Gimana ceritanya ada muballigh ini? Ceritanya dulu Rasulullah sakit. Sehingga Rasulullah meminta agar Abu Bakar yang menjadi imam sholat melalui pesan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Artinya Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah, sampaikan kepada Abu Bakar untuk mengimami sholat. Jadi Sayyidah Aisyah sebelum menyampaikan kepada Abu Bakar, kata Sayyidah Aisyah, Abu Bakar itu orangnya hatinya tipis. Hati tipis itu mudah menangis. Jadi kalau nanti dia baca ayat, dia ingat engkau wahai Rasul, pasti dia menangis. Ini kata Sayyidah Aisyah. Tapi Rasulullah SAW tetap memaksa, tolong kepada Abu Bakar untuk kemudian mengimami sholat. Maka singkat cerita, Abu Bakar menjadi imam sholat. Ketika Abu Bakar menjadi imam sholat, Bapak Ibu, Rasulullah merasa kayak sehat badannya. Karena agak sehat, Rasulullah SAW berdiri, ditopang oleh Sayyidina Ali dengan kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Ali menantu beliau, Sayyidina Abdullah bin Abbas keponakan beliau, dipapah. Ketika dipapah, sudahlah sampai di saf yang paling depan, dengan dari samping sampai di saf yang paling depan, Abu Bakar merasa Rasulullah SAW datang. Ketika Rasulullah datang, lalu kemudian Abu Bakar mundur. Ketika Abu Bakar mundur, Rasulullah memberikan isyarat bahwa kemudian lanjutkan. Rasulullah memberi isyarat. Bapak Ibu, kalau kemudian kita imam, ada orang datang kira-kira terlihat enggak Bapak Ibu? Kalau kita nengoknya gini nih. Terlihat enggak? Terlihat. Gini terlihat Bapak Ibu. Makanya di Sahih Bukhari itu ada bab namanya al-iltifatu fis shalah.
menoleh di dalam sholat. Menoleh di dalam sholat itu dulu, sebelum turun ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dulu itu para sahabat kalau sholat matanya kemana-mana, Bapak Ibu. Tengok jadwal siapa ceramah hari Senin. Pokoknya dulu gitu. Tapi ketika setelah turun ayat beruntunglah bagi orang-orang yang beriman, yang mereka khusyuk di dalam sholatnya, lalu akhirnya mereka ketika sholat fokus menghadap kiblat. Maka kalimat khusyuk itu ternyata bukan khusyuk secara hati saja, tapi dua. Ada khusyuk fil jawarih, khusyuk secara anggota tubuh, lalu kemudian ada khusyuk fil qalbi, khusyuk di dalam hati. Di anggota tubuh maka termasuk tangannya, matanya, semuanya tidak akan melakukan gerakan yang itu bukan gerakan sholat. Khusyuk di dalam hati ketika membaca bacaan sholat, koneksinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nyambung. Itu khusyuk. Dan itu ternyata setelah turunnya ayat yang qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menoleh di dalam sholat itu bukan sesuatu yang membatalkan sholat, tapi sesuatu yang mengurangi kekhusyukan sholat, dan yang membuatnya itu adalah syaitan. Maka orang yang menoleh itu ikhtilas. Jadi ikhtilas itu curian dari curian syaitan. Kapan setan itu mencuri? Mencuri dari orang yang sholat terkait dengan koneksinya kepada Allah. Yang awalnya khusyuk, dengan menoleh dia jadi tidak khusyuk. Nah, itu setan yang punya kerja itu Bapak Ibu. Maka setan itu juga ada yang memang tugasnya goda orang sholat. Nama setannya hinzib. Hinzib itu kerjaannya goda orang sholat. Maka kalau kemudian kita sholat terganggu, berarti ada setan namanya setan hinzib. Kalau kawan kita mengganggu siapa Pak Ustaz? Yaitu kawannya hinzib itu namanya. Jadi memang mengganggu orang sholat. Itu namanya hinzib. Maka kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian khusyuk di dalam sholat. Tapi waktu Abu Bakar menjadi imam, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah minta memberikan isyarat. Akhirnya orang yang di belakang sholat dengan sholatnya Abu Bakar, lalu kemudian Abu Bakar sholat dengan sholatnya Rasulullah. Karena Rasulullah sakit, akhirnya suaranya tidak keluar. Dulu belum ada pengeras suara seperti ini Bapak Ibu. Kira-kira orang yang belakang dengar tak Bapak Ibu? Ya tak dengar, apalagi Rasulullah pada waktu itu posisi beliau sakit. Maka yang meneruskan takbir Rasul itu adalah Abu Bakar. Ketika Rasulullah namanya sakit, Allahu Akbar. Maka kata Abu Bakar, Allahu Akbar, yang berada di belakang Rasul. Nah, makanya tadi dijelaskan oleh Imam Nawawi, kalau kita menjadi makmum, apalagi sudah ada pengeras suara, itu ketika kita tidak menggunakan mubalik yang meneruskan suara imam yang lebih kencang, maka ketika kita menjadi makmum membaca takbir, itu cukup kita sendiri yang dengar. Allah. Kita yang diri. Artinya kita tidak membuat orang lain mendengarkan takbiratul ihram kita. Ini terkait dengan takbir. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'lam annahu la yasihhu takbir bil ajamiyah. Dan kemudian takbir itu tidak sah kalau seandainya diucapkan dengan bahasa ajam. Bahasa ajam itu selain bahasa Arab. Allah Maha Besar. Itu tak sah sholatnya. Karena takbiratul ihram itu harus dengan berbahasa Arab, tidak boleh menggunakan bahasa ajam. Wa'lam annal madhab asy-syahih al-muhtar anna takbiratul ihram la tamuddu wa la tamattatu. Bahwa ketahuilah bahwa takbiratul ihram itu tak perlu panjang-panjang. Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu tidak perlu Allahu Akbar. Nah, tak jadi takbiratul ihram itu nanti jadinya. Jadi apa Bapak Ibu? Nah, itu nanti jadinya jadi takbir itu, jadi azan namanya itu. Lalu kemudian wakil tamuddu was-shawab al-awwal. Meskipun ada pendapat yang mengatakan panjang, tapi yang benar kata Imam Nawawi adalah yang awal. Yang awal itu tidak memperpanjang ucapan takbir. Wa amma baqiyat takbirat fal mazhabu syahih al-muhtar istihbabu maddiha. Selain takbiratul ihram itu sunnah dipanjangkan. Jadi yang pendek itu di mana? Yang di takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu pendek. Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Tapi selain takbiratul ihram itu ada yang panjang. Sunnah bahwa panjang. Ila ayyasila ila ruknil ladzi ba'daha. Sepanjang apa? Sepanjang sampai pada rukun setelahnya. Contoh nih Bapak Ibu. Kita dari berdiri mau rukuk. Kan kita baca takbir. Sepanjang apa takbir itu? Sampai pada posisi kita rukuk.
Jadi setelah membaca surat nih umpamanya, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu kita takbir kan? Allahu akbar. Ini kan lebih panjang daripada takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram kan pendek, Allahu akbar. Tidak Allahu akbar. Ini kan panjang nih. Kalau kenapa ada bacaan pendek di takbiratul ihram lalu kemudian di selain takbiratul ihram itu bacaannya boleh panjang supaya kemudian niat kita itu tidak terganggu, Bapak Ibu. Orang itu kalau semakin panjang ada potensi terganggu tidak, Bapak Ibu? Terganggu Allah zuhur atau asar. Nah, ini kan. Tapi kalau pendek Allahu akbar sudah dimantapkan Allahu akbar. Maka ini kalau kemudian selain itu panjang sesuai dengan rukun setelahnya. Maka kalau seandainya kita mau sujud, kita mengucapkan takbir, itu lebih panjang. Sami Allahu liman hamidah. Lalu mau sujud kita, Allah. Panjang. Tapi panjangnya pada lafaz Allah. Allah. Bukan pada akbar. Ini karena ada sebagian orang yang panjang tuh barnya. Allahu akbar. Itu enggak. Jadi yang panjangnya itu di mana? Yang panjangnya pada lafaz Allah. Sampai pada posisi perpindahan rukun. Jadi kalau kemudian kita dari i'tidal ke rukun atau kemudian kita dari sujud berarti sampai ke berdiri lagi. Maka imam itu kalau bangun dari sujud dia panjang. Allahu akbar. Itu panjang. Nah, itu cerita tentang takbir di dalam sholat. Ini yang tua-tua biasanya semakin panjang, Bapak Ibu. Karena gerakannya semakin lambat. Tapi repotnya nafasnya semakin pendek. Gerakannya lambat, nafasnya pendek. Ini kan agak payah, Bapak Ibu kan. Nafasnya kan pendek. Allah pakai sambil nafas dahulu. Ini terkait dengan ucapan takbir di dalam sholat. Jadi wa'lam anna mahalal mad ba'dal lam minallah. Jadi setelah lam minallah, jangan panjang selain itu. Jadi yang panjang itu di mana? Allah. Setelah lam pada itu tadi. Itu yang panjang. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang takbir. Selanjutnya, was sunnah ayujahhiral imamu bi takbiratil ihram wa ghairiha liyasma'ahul ma'mum wa yusirrul ma'mum biha bihaitsu yasma'u nafsah. Jadi yang sunnah untuk memperkeras suara takbir, baik takbiratul ihram atau kemudian takbir-takbir yang lain itu imam. Jadi makmum itu ya cukup pelan sekiranya makmum itu sendiri yang mendengarkannya. Itu terkait dengan takbir. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, mungkin sampai di sini ada yang ingin didiskusikan. Bapak Ibu dipersilahkan jika ada. Baik, silakan, Bang. Baik. Ya. Ya. Enggak, harus dirundingkan. Takutnya kaget, iya, harus dirundingkan. Karena pernah kejadian Bapak Ibu, Rasulullah ini sujud tak bangun-bangun nih. Tak bangun-bangun. Tandanya bangun itu apa? Dengan suara takbir. Dan itu adalah takbiratul intiqal. Tak bangun-bangun. Yang lainnya ya tak bangun. Sampai menunggu aba-aba Rasulullah Allahu Akbar. Sujud ini tak bangun-bangun. Ada satu sahabat ini tak tahan dia. Ngapa Rasulullah tak bangun-bangun nih? Dia tengok. Oh, ternyata ada cucu beliau di atas sini. Ada cucu beliau. Maka Bapak Ibu, mendahului imam itu tidak boleh lebih dari 2 rukun. Fi'li. Rukun perbuatan. Kalau lebih dari 2 batal kita. Maka yang saya ceritakan tadi ketika dia bangun terlebih dahulu, itu bukan membatalkan sholat. Tinggal menunggu. Itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau kita melebihi 2 rukun, itu membatalkan sholat. Maka yang abang ceritakan tadi, itu ya harus dirundingkan.
bahwa yang di belakang itu tidak dengar. Yang belakang tidak dengar, apalagi pas sholatnya Idul Fitri. Wah, itu tentu kalau imamnya tidak kuat tak dengar. Maka harus dibicarakan ada suara yang keras supaya kemudian orang belakang itu dengar. Makanya Bapak Ibu, makmum itu sholat melihat tempat sujud. Dan perlu juga melihat imam. Kapan? Ketika melihat imam itu dibutuhkan. Jangan melihat tempat sujud saja, tak melihat imam, tak tahu imam sudah rukuk, kita masih berdiri kan. Itu makanya, itu yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi melihat imam pada hal-hal yang dibutuhkan. Kalau kemudian kita membaca surat Fatihah kan tak dibutuhkan melihat imam. Jadi terutama dalam perpindahan posisi sholat, itu melihat imam. Lalu kemudian di belakang lihat siapa? Yang melihat orang yang di depannya. Yang di depannya melihat depannya, melihat depannya, melihat depannya, sampai kemudian pas yang di belakang imam. Maka yang itu ya dirembukkan. Nah, maksudnya kan itu kejadian. Ketika kejadian kan ada masalah. Ketika ada masalah itu kita sampaikan. Supaya masalah itu tidak terulang. Gitu. Supaya masalah itu ada jalan keluar. Kita nyampaikan. Itu. Ya, sebetulnya kan yang afdol bagi makmum itu tetap mendengarkan dirinya sendiri. Jadi makmum itu tidak punya keharusan untuk mendengarkan orang. Yang punya keharusan untuk mendengarkan orang itu siapa? Imam. Makmum tak punya. Makmum tidak punya. Makmum tidak punya. Terkait dengan Abu Bakar, karena Abu Bakar tadi Rasulullah suruh menjadi imam. Rasulullah perintahkan untuk menjadi imam. Meskipun ketika Abu Bakar tahu Rasulullah maju, lalu kemudian beliau mundur sedikit. Lalu kemudian orang sholat dengan sholatnya Abu Bakar, lalu kemudian Abu Bakar sholat dengan mengikuti sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagian tidak tahu kalau Rasulullah itu sudah ada di depan, karena yang dia tahu tadi di awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Nah itu tadi. Allah alam. Mungkin itu yang sedikit yang bisa saya jawab. Baik, mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu jika ada. Tentang takbiratul ihram nih. Nah, selesai ya takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram di awal itu pendek. Jadi kalau mau panjang pada takbiratul ihram sampai pada rukun berikutnya. Itu tentang ucapan, bukan takbiratul ihram. Yang pertama takbiratul intiqal. Takbir perpindahan posisi. Ini terkait dengan takbir. Babu ma yakulu ba'da takbiratul ihram. Bab ucapan setelah takbiratul ihram. Zikir setelah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu dihitung zikir oleh Imam Nawawi. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu kan satu di antara cara kita mengagungkan Allah. Salat itu kan juga bagian dari zikir. Aqimis shalah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka salat secara bahasa itu apa? As-salatu ad-du'a. Jadi salat itu berdoa. Doa itu kan zikir juga. Salat itu berdoa, tapi secara bahasa. Jadi salat itu jangan diamalkan pula secara bahasa, Bapak Ibu. Kalau diamalkan secara bahasa, kita tinggal dah sholat dah. Kapan tadi saya dah berdoa? Bukankah berdoa itu sholat gitu kan? Nah, makanya sholat itu ternyata ada definisi tersendiri, yaitu ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir, lalu kemudian ditutup dengan salam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan terkait dengan bacaan kemudian sebelum sholat itu dilaksanakan. Ilam anna qad ja'at fihi ahadits katsirah. Banyak sekali hadis yang membicarakan tentang bacaan yang dibaca setelah takbiratul ihram. Di antaranya ayyakula Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Seperti yang kita baca Bapak Ibu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu di antara bacaan di dalam sholat. Bapak Ibu pakai yang ini atau bukan? Redaksi yang pertama nih. Bapak Ibu pakai ini? Enggak? Oh ya. Mungkin sebagian tidak nih. Kita tengok nanti yang tidak. Ini yang dikutip oleh Imam Nawawi. Ternyata yang ini Bapak Ibu, ini sebagian. Kalau mau yang lengkap ada tambahannya. Tambahannya Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi. Nah, ini termasuk saya tidak hafal nih lanjutannya. Karena memang dulu dari kecil yang dihafalkan sampai kemudian wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai di situ sehingga hafalnya
sampai tua pun itu tak bisa menambah setelahnya. Menambah setelahnya ini justru tambah bingung. Sebetulnya yang ini lebih panjang nih sampai pada kalimat tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu bacaan doa iftitah. Artinya doa di awal yang dibaca di dalam sholat. Ini redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Pakai ini Bapak Ibu? Nah, ini biasanya pakai ini nih. Kalau dulu orang mengenalnya doa yang awal tadi itu doa NU itu namanya. Kalau yang kedua ini kata orang doa Muhammadiyah. Jadi tinggal tergantung di mana sekolahnya dulu. Nah, kalau sekolahnya di sekolah yang berbasis NU berarti dia baca Allahu Akbar kabir. Kalau sekolahnya di basis Muhammadiyah dia akan baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ternyata ini adalah riwayat terkait dengan doa iftitah. Jadi tak terkait dengan Muhammadiyah juga tidak terkait dengan NU. Ini secara sederhana. Ini bacaannya. Wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahummaghsilni min khotoyaya bitsalji wal ma'i wal barad. Itu juga bagian dari bacaan doa doa iftitah. Kita bacanya kapan? Kita baca setelah takbiratul ihram. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada bacaan yang lain selain itu? Yang lain diantaranya Sayyidah Aisyah yang menceritakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iftataha shalah qala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengawali salatnya setelah takbiratul ihram beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha khair. Ini disebut juga dengan doa iftitah. Bapak Ibu ada yang pakai ini? Halo Bapak Ibu. Nah, ini biasanya anak-anak yang baru sekarang ini banyak juga yang pakai ini nih Bapak Ibu. Nah, dibagai ini. Ini ternyata juga bagian dari redaksi bacaan doa iftitah. Jadi doa iftitah ini sangat banyak sekali, tapi itu tadi beberapa hal yang kemudian kita sampaikan terkait dengan doa iftitah meskipun masih ada redaksi-redaksi yang lainnya. Lalu kemudian kata Imam Nawawi, hadza ma warada minal azkar fi du'a tawajjuh. Itu tadi beberapa tentang riwayat yang membicarakan doa ketika kita menghadap Allah, maknanya di awal setelah kemudian kita bertakbiratul ihram. Jadi banyak. Lalu yang banyak itu bagaimana? Kata Imam Nawawi, wa yustahabul jam'u bainahuma kulliha liman shalla munfaridan. Kalau sholatnya sendiri baca aja semuanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sholatnya sendiri, kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, selesai. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kita baca semuanya. Setelah itu kemudian juga kita baca subhanakallahumma wa bihamdika dan kemudian selesai. Kata Imam Nawawi, yang paling baik itu yang kapan? Yang kalau kita kumpulkan semuanya, tapi kalau sholatnya sendiri. Jadi imam jangan semuanya. Makmumnya penasaran, ini sholat sir atau sholat jahr ini kan? Mau bilang Allahu Akbar takutnya salah, ini imamnya lupa atau tertidur. Ternyata dibaca semuanya oleh imam. Jadi kalau imam tidak, itu artinya orang yang sholat sendiri. Imam boleh membaca semuanya, tapi harus minta izin sama makmum. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya nanti jadi imam akan baca semua doa iftitah. Setuju Bapak Ibu? Kira-kira jawaban kita Bapak Ibu? Bapak Ibu? Wah, tak setuju lah. Jadi itu kalau persetujuan makmum boleh dibaca semuanya. Tapi ternyata ini ada satu hal yang imam perlu meminta izin kepada makmum ketika membaca semua doa iftitah. Lalu kemudian kata Imam Nawawi, wa alam anna hadzal azkar mustahabbah fil fariidhah wan nafilah. Jadi doa iftitah itu hukumnya sunnah. Artinya dia bukan bagian dari yang wajib dibaca di dalam sholat. Jadi hukumnya sunnah. Boleh dibaca, ya boleh tidak dibaca. Tapi yang afdal tentu dibaca. Baik sholatnya sholat wajib, atau kemudian sholatnya adalah sholat sunnah. Ini terkait dengan doa iftitah. Lalu kemudian kata Imam Nawawi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahtalafa ashabuna fi istibabi du'a istiftah fi salatil janazah wal ashah annahu la yustahabbu. Di dalam sholat jenazah ulama berbeda pendapat, tapi dari pendapat yang sahih bahwa membaca doa iftitah di dalam sholat jenazah tidak disunnahkan. Jadi tidak disunnahkan sholat jenazah itu baca iftitah. Setelah takbiratul ihram baca apa berarti Bapak Ibu? Allahu Akbar, kita langsung baca Fatihah. Itu takbir pertama. Maka tidak disunnahkan. Maka kata Imam Nawawi, wa'lam anna du'a al-istiftah sunnatun laisa biwajibin walau tarakahu lam yasjud lis-sahwi wa sunnah fihil israr. Jadi doa iftitah itu
hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka kalau orang meninggalkan membaca doa iftitah, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Karena hukumnya sunnah. Dan sunnah doa iftitah itu dibaca sir. Dibaca sir itu dibaca pelan. Maka Rasulullah setelah takbiratul ihram itu sebelum membaca Fatihah ada diam yang dilakukan oleh Rasul. Ternyata diamnya itu adalah membaca doa iftitah. Falau jahara bihi kana makruhan wala tubtilu sholatuh. Kalau ada orang membaca doa iftitah kencang, itu hukumnya makruh. Tidak membatalkan sholat. Tapi sunnahnya doa iftitah itu dibaca sir. Dan ketika membacanya dengan bacaan dengan bacaan keras itu tidak membatalkan sholat, cuma hukumnya makruh, Bapak Ibu. Masih ada waktu, Bapak Ibu? Baik, silakan, Pak. Isam. Lintasan itu ihtilasun yahtallisuhu syaitan. Lintasan-lintasan yang muncul dalam koneksi orang dengan Allah waktu sholat, itu pencurian yang dilakukan oleh syaitan. Itu memang gitu. Setan itu memang ada tugasnya menggoda orang sholat. Maka kalau muncul lintasan-lintasan yang bukan bagian dari sholat, di dalam sholat, setan itu. Setan sedang menggoda kita. Maka kalau ada orang sholat tak muncul lintasan, berarti setan tak berani menggodanya. Berarti kalau masih muncul lintasan-lintasan, itu tanda bahwa setan masih menggoda kita di dalam sholat. Tapi setan menggoda orang di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Selagi lintasan itu kita tidak perturutkan di dalam sholat kita. Umpamanya, kata setan, imam panjang nih, proteslah. Gimana? Nah itu kan, kita ikuti gitu kan. Nah itu berarti tidak berhasil itu. Maka yang dengan ada maksud makna itu membatalkan sholat. Imam membaca nih, imam rukuk-rukuk itu kan. Nah itu kan, itu membatalkan sholat. Maka selagi lintasan itu apa-apa. Contoh, ada namanya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hudzaifah. Dia sholat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul baca Fatihah, itu sholatnya sholat tahajud. Lalu kemudian setelah baca Fatihah, Rasulullah baca surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ada lintasan di hati Sayyidina Hudzaifah. Apa? Kata Sayyidina Hudzaifah, faqultu fi nafsi, aku berkata di dalam hatiku. Ini kan lintasan, tidak disebutkan oleh mulut. Paling nanti Rasulullah ayat 100 rukuk. Ternyata Rasulullah lanjutkan sampai selesai surat Al-Baqarah. Selesai ketika ayat 100 lewat, kata Sayyidina Hudzaifah, alah paling Rasulullah selesai surat Al-Baqarah rukuk nih. Ternyata Rasulullah sambung Ali Imran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambung An-Nisa, baru Rasulullah rukuk. Ini terlintas di sekelas sahabat. Jadi ya itulah cara setan mengambil curian dari komunikasi seorang hamba dengan Allah. Dia akan palingkan supaya dia tidak konsentrasi dengan sholat yang dia baca. Dan itu bukan sesuatu yang membatalkan sholat. Kecuali kita berturut, Bapak Ibu. Nah, artinya kalau hanya sekedar lintas, kita balik lagi. Lintas balik lagi. Bapak Ibu mengendarai mobil nih, mau pergi ke Medan. Nampak durian lanjut. Nampak sebelah sana, apa namanya? Apalagi sekarang musimnya, manggis lanjut terus kan. Kalau Bapak Ibu mau ke Medan, lalu kemudian belok, bisa tak sampai. Tapi kalau lintasan itu kita luruskan lagi, kita luruskan lagi, kita sampai. Makanya di dalam sholat itu ada namanya sujud sahwi. Karena lintasan setan itu bisa membuat kita lupa dari beberapa hal yang ada di dalam sholat. Lupa tasyahud awal. Apakah kita ulang dari pertama? Tidak, kita lanjutkan. Tapi nanti setelah membaca tasyahud akhir selesai, kita tidak salam, kita sujud sahwi dahulu 2 kali. Itu cara membayar lintasan setan, lintasan di benak kita, sehingga ada sesuatu yang tertinggal di dalam sholat. Itu caranya. Rasulullah pernah sholat zuhur, Bapak Ibu, asar, kalau tidak salah, 2 rakaat Rasulullah salam. Selesai salam, apa kata para sahabat? Tak suruh sholat, Rasul, apakah engkau qasar sholat?
Kata Rasulullah, berapa aku sholat tadi? Kata sahabat 2. Rasulullah tanya yang lainnya, 2. Akhirnya Rasulullah berdiri lagi 2 rakaat. Artinya tidak mengulang dari awal. Beliau berdiri lagi 2 rakaat. Lalu kemudian sebelum salam, beliau tutup dengan sujud sahwi. Tapi dengan catatan, jarak antara salam dengan lanjutan itu tidak panjang, kata para ulama. Kemudian yang dibicarakan adalah hanya seputar sholat, tidak membicarakan yang lain. Nah, maka lanjut, artinya berdiri lagi, lanjut kekurangannya, nanti sebelum salam ditutup dengan sujud. Ada imam sholat, baru dapat 3 rakaat asar salam. Waktu itu makmum antara bingung dengan tidak, sehingga semuanya diam. Setelah selesai sholat, Pak Imam tadi kan 3 rakaat, betul? Iya 3 rakaat, iya 3 rakaat. Nah, makanya imam tinggal menambah 1 rakaat lagi, makmum jangan bubar mengulang dari awal, tinggal menambah 1 rakaat lagi, lalu kemudian setelah itu sebelum salam sujud sahwi terlebih dahulu. Mungkin itu diantara caranya. Baik. Betul. Nah, nanti kita bahas di bab sujud insya Allah. Supaya tak lompat nih bang. Kan ini baru takbiratul ihram ini. Bacaan di beberapa. Baik, barangkali itu sedikit yang bisa saya jawab. Baik, demikian tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.